Nah, ini salah satu spot permakultur di keluarga kami di Ripuaro Farm ya. Ini banyak ditumbuhi atau kita tanam cabai ya. Tapi karena nggak begitu termaintain dengan baik nih, jadi banyak yang keriting. Ini bisa teman-teman lihat. Ini di situ. Nah, itu terlihat ya, daun-daunnya keriting. Di sana juga tuh. Jadi namanya apa namanya, pot ini campur-campur ya. Ini ada cabai, kemudian ada daun bawang, itu daun bawang nih, kemudian ini ada jagung ya, jagung yang kita memang apa namanya, kita biarkan tua nanti untuk kita jadikan bibit kembali. Nah, kemudian di sini ada pakcoy juga kita biarkan tua, nanti kita ambil bibitnya. Ini ada kangkung, bayam banyak yang tumbuh juga, bayam sana juga itu ada bayam. Nah, di sana itu ada yang namanya bunga apa, kembang kol. Ini ada tanaman kumis kucing, kemudian daun kemangi, ini ada, bahkan ini ada markisa ya yang merambat nih. Markisa dilempar langsung tumbuh di sini, campur dengan pare juga. Oh, kita lihat nih. Nah, sini ada kacang ya, kacang. Kemudian kita lihat lagi di sini campur juga dengan bunga ya. Apanya bunga ini bisa menarik serangga-serangga yang baik untuk menciptakan ekosistem yang baik ya. Kulbanya juga banyak, kita belum bersihkan memang. Jadi ini memang murni kita tanam terus kita biarin. Kita biarin. Pengairannya dari air hujan, pupuknya pun dari air hujan. Memang waktu di awal media tanamnya ini cukup baik ya, karena ada pupuk kandangnya sama tanah hitamnya. Nah, kemudian nah ini kelihatan ya, parenya sudah mulai berbunga. Moga aja nanti jadi. Kemudian ini bunga juga kita tanam ya di sini. Bunga. Terus ini ada daun kenikir. Nah, teman-teman ini ya, kasih tahu ya, daun kenikir ini buat apa. Ini bisa dibuat untuk kalau orang bilang itu udangan atau lalapan lah ya, lalapan. Nah, ini tadi bunga kumis kucingnya, ini bisa untuk apotek hidup ya, bisa kita gunakan untuk apotek hidup, obat dari beberapa keluhan terutama di area perut. Nah, ini udah terlihat ya, kangkungnya sudah berbunga. Nah, kangkungnya berbunga ini cukup baik, berarti nanti akan bisa menjadi biji ya, biji yang kita bisa gunakan untuk penyemaian berikutnya lagi. Nah, ini ada kembang kol yang ya sebenarnya sudah generasi kesekian ya, karena yang pertama sudah kita panen, kemudian anakannya kita tanam lagi seperti ini anakannya tanam lagi, dan ya minim perawatan sehingga hasilnya seperti ini. Tapi ya masih bisa kita maksimalkan, kita gunakan.
untuk apa namanya, dimasak oseng. Nah ini juga campur ya antara cabai rawit dengan apa namanya, bayam. Nah, cabai rawit kenapa kita tanam banyak, karena konsumsi cabai di keluarga kami di Riverroof Farm ini cukup tinggi ya. Hampir semua masakan itu pengennya yang pedes. Dan kemarin di pasar itu cabai rawit itu sekilonya sudah mencapai harga 60.000. Untuk yang cabai merah keriting itu mencapai di 40.000. Cukup fantastis ya. Apabila kita harus beli, berapa uang yang harus kita spend di sana. Nah, ini terlihat ya sini. Nah, ini salah satu spot permakultur kita, sehingga sayuran kayak bayam, kangkung, kemudian sawi pakcoy, kembang kol itu kita udah minim ya beli. Jadi kita hasilkan dari pekarangan kita sendiri. Ini enggak luas sih, ini cuman mungkin 3x6 di mana namanya, di pekarangan kami. Nah ini yang kita maksimalkan untuk swasembada sayuran hijau. Nah ya, terlihat di sini juga ada bayam ya, bayam, kemudian itu ada daun bawang. Ini seperti itu. Ini juga ada kenikir lagi di sana. Saya senang sekali ya sama kenikir karena aromanya itu khas, aromanya sangat khas untuk apa, dipakai untuk lalapannya. Nah, oke. Terus untuk bunga-bungaan di sini juga di sebelah kanannya ini ada buah sama ini ada jeruk ya, jeruk. Kemudian ini ada apa namanya itu, timun suri ya. Nah, timun suri sudah banyak bunganya tapi belum pernah berbuah. Dan ini ada cabai yang merah, ini cabai merah atau cabai hijau. Nah ini sini ada juga anakan dari kembang kol yang sudah dipisahin ya. Bayam cukup banyak karena mudah tumbuh dan mudah diolah, mudah dimasak. Ini banyak ya. Ini juga kembang kol di sini. Nah kemudian di sini kita padu padankan sama bunga. Bunga ini fungsinya seperti tadi, menciptakan ekosistem yang baik. Dia bisa menarik serangga-serangga ya, sehingga proses penyerbukan kemudian pengendalian hama itu bisa terjadi secara alami. Hampir semuanya di sini organik ya, jadi ini nggak pakai pupuk sintetis. Ini ya cukup bagus juga untuk dilihat. Bunga krokot di sini, krokot warna-warni, selain indah juga bisa menciptakan ekosistem yang baik. Ini juga ada cocor bebek, bunga kertas. Nah ini, jadi ini kita udah punya 2 spot di depan rumah ini. Harapannya nanti kita bisa apa namanya, kita perbaiki lagi media tanamnya, kemudian kita atur lagi tata letak dari sayurannya, sehingga apa namanya, pencahayaan kemudian penyiraman itu bisa efektif. Di sebelahnya ini kita gunakan sebagai tempat untuk penyemaian ya, penyemaian. Nah ini yang kita semai saat ini adalah
tanaman porang. Tanaman porang ini penyemaian dari biji porang yang sudah saat ini berusia sekitar 1 bulan, 1 bulan sampai 1,5 bulan. Nah, ini tinggiannya dia sekitar 10 cm sampai 15 cm, ini variatif. Dan juga yang masih belum tinggi ya. Nah ini dia. Nah ini adalah salah satu spot dari permakultur di Rivaru Farm ya. Walaupun tidak termaintain dengan baik, tapi alhamdulillah kita masih bisa dikasih rezeki ini dari buah cabai yang banyak, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk pembelian cabai di pasar karena harganya cukup tinggi. Oke, itu dulu ya untuk pagi ini. Oke, salam luar biasa dari Rivaru Farm.